96. David, kamu dan Susan dipecat, kata Bagas sambil tersenyum mengejek. Setelah mengatakan hal ini, Bagas merasa lega. Beban-beban karena hinaan David seolah mulai terangkat satu persatu. Sejak hari pertama dia datang ke Nafis Group, David selalu pamer dan membuat Bagas jadi bahan candaan saat reuni. Bagas menyadari satu hal, sejak Damar kembali ke LH, perubahan dalam hidupnya seolah dimulai. Ketua kelasnya dulu, sekarang dia pecat dengan mulutnya sendiri. Bagas menyadari, mulai sekarang dia benar-benar masuk ke dunia kelas atas di LH. Dunianya nampak semakin luas, begitu perintah pertamanya terucap, banyak karang-karang berkarat yang terlepas di hatinya. Kalau Bagas memikirkan apa yang sudah Damar lakukan pada keluarga pacarnya, dia sangat bersyukur. Menikah dengan perempuan seperti itu, entah neraka apa yang akan ditempati Bagas di sisa hidupnya. Akhirnya Bagas dapat menghirup udara yang sesungguhnya, hatinya menjadi tenang dan lega. Saat ini, pupil mata David melebar. Tubuhnya lemas, dia jatuh terduduk di kursinya. Kepalanya terasa berdenyut, matanya terlihat tidak fokus dan melihat ke sembarang tempat. 2 hari yang lalu, dia masih memandang rendah kedua orang ini. Sekarang Eddie berada di level yang sama dengannya, dan Bagas, dia berada di atasnya. Hari ini, David dan Susan dipecat. David merasa hari-harinya berat sekali. Nafis Group yang dia bangga-banggakan karena sudah bekerja di dalamnya, sekarang lepas dari genggamannya. Pencapaiannya yang dia bangga-banggakan setiap waktu, kini akan hilang. Binar melirik David kemudian kembali berkata, hanya itu saja yang ingin diumumkan. Pertemuan pagi ini sudah selesai. Jangan lupa David dan Susan, segera kemasi barang kalian. David dipecat dan Damar tidak tertarik melihat prosesi haru itu. Bukan, lebih tepatnya ada hal yang lebih penting, yaitu memejamkan mata. Damar masih sangat mengantuk. Clara tidak tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanya memiliki kehidupan yang cukup stabil. Mereka berdua adalah guru di LH dan memiliki rumah sendiri. Clara juga adalah anak yang pintar, setelah lulus dia diterima bekerja di Bank Royal. Perkembangan Bank Royal sangat pesat, dalam beberapa tahun yang singkat Clara sudah mendapatkan promosi jadi manajer di kantor cabang JC. Kemampuannya sudah terbukti, Clara sudah berhasil membeli rumah di JC dan LH. Awalnya, Clara berpikir akan tinggal di JC dalam waktu yang lama setelah promosi kerjanya. Tapi karena Damar, dia dipindahkan lagi ke LH dengan lancar tanpa hambatan. Damar baru saja membeli sarapan di sekitar tempat tinggal Clara. Dia sudah hampir sampai, tapi Wendy memintanya untuk membelikan sarapan. Wendy sudah diberitahu Clara kalau Damar akan datang ke rumahnya. Saat Damar sudah sampai di depan pintu, dia mengetuk pintu. Tak berapa lama pintu pun terbuka dengan diikuti kepala Wendy yang terlihat mengintip dari balik pintu. Begitu Wendy melihat Damar yang datang, dia segera tersenyum dan mengambil sarapan yang dibawa Damar. Terima kasih. Damar mengabaikannya dan masuk ke dalam. Di ruang tamu, Sheila terlihat sedang latihan. Dia meninju-ninju angin di udara dan terlihat beberapa kali gerakan menendang. Sheila melihat Damar datang, dia menghentikan latihannya. Tidak seperti Wendy yang masih memakai baby doll berlengan dan bercelana panjang, Sheila sudah ganti pakaian olahraganya. Dia memakai hot pants dan sport bra agar gerakannya lebih leluasa. Sangat cantik, dia seperti para model yang sedang mengiklankan pakaian olahraga zaman sekarang. Sheila sendiri tidak keberatan saat melihat Damar datang. Dia melanjutkan latihannya lagi, tentu saja, gerakannya tak selus waktu tidak ada Damar di sana. Walaupun agak kaku, tapi Sheila masih sangat keren. Teknik-teknik yang digunakan terlihat profesional. Betah nih, Wendy melihat Damar yang terus memperhatikan Sheila berdiri di samping Damar. Damar terbatuk karena menelan ludahnya sendiri. Shel, kamu belajar di mana? Sheila mengatur napasnya. Aku belajar dari ayahku. Ayahku punya tempat sejenis padepokan untuk bela diri di JC. Damar terkejut dan kembali melihat Sheila. Sebelumnya, Damar sampai memiliki pikiran untuk mengajak Sheila bergabung ke Night Watcher. Tidak seperti Wendy dan Clara, Sheila memiliki dasar yang kuat. Damar mengangguk lalu memberikan beberapa tips. Sheila mengikuti arahan Damar dengan saksama. Begitu dia mempraktikkan, benar saja, tinjunya terasa lebih ringan namun memiliki kekuatan yang besar. Sheila melihat Damar setengah takjub. Dia tahu kalau Damar memang hebat. Sheila melihat langsung bagaimana Damar menghabisi orang-orang dengan senjata dan menyelamatkannya.
Setelah selesai memberikan beberapa tips dan teknik, Damar duduk di sofa dan berkata, "Aku kesini untuk tidur. Jangan bangunkan aku tidak suka tidurku diganggu. Entah hewan apa yang merasukiku saat aku dibangunkan dengan paksa nanti." "Iya," jawab Wendy sedetik kemudian. Perlahan-lahan Damar mulai terlelap, tapi itu tidak bertahan lama, hidungnya terasa gatal sekali. Damar menggosok hidungnya dengan kasar dan membuka matanya. Wendy menggelengkan kepalanya, rambutnya yang panjang menjuntai di wajah Damar. Dia berada tepat di depan Damar. Saat Damar melihat adegan di depan matanya yang baru saja terbuka, dia tersenyum. Tangannya langsung meraih lengan Wendy dan menariknya ke samping. Sontak tubuh Wendy yang berdiri di samping Damar ambruk dan menimpa tubuh Damar. Seluruh wajah Wendy memerah seperti kepiting rebus. Matanya terbuka lebar. Apa yang kamu lakukan?" kata Wendy dengan gagap. "Aku sudah bilang kalau aku tidak suka dibangunkan," kata Damar dengan alis yang diangkat sebelah. Damar semakin mendekatkan wajahnya dan membuat Wendy semakin memerah. "Kalian," tiba-tiba suara Sheila terdengar. Damar menoleh dan mendapati Sheila baru saja keluar dari kamar mandi. Sheila melihat pemandangan yang tidak biasa di atas sofa. Sheila melihat Wendy dan Damar bergantian. "Lanjutkan saja, kalian lanjutkan. Anggap aku tidak melihat apa-apa." Wendy langsung sadar dan bangkit dari atas tubuh Damar. "Bukan seperti itu." Damar tersenyum mengambil bantal sofa dan duduk. Dia hanya menggoda Wendy. Tapi, entah apa akan berbeda kalau Sheila tidak datang tiba-tiba. Mungkin itu bisa jadi ciuman pertama di antara mereka berdua. "Aku sudah bilang kalau aku tidak suka diganggu saat tidur," kata Damar. Wendy menoleh dengan gelisah mencari alibi. "Ini sudah pukul 11 siang, kamu tidur terus. Kamu ini manusia atau babi?" Wendy melemparkan bantal ke wajah Damar. Dia menoleh ke Sheila dan berkata, "Shel, barusan itu tidak seperti yang terlihat." "Iya, aku tidak melihat apa-apa kok," kata Sheila sambil menahan tawa. Wendy mengangguk lega, lalu dia menatap Damar dan berkata, "Kamu, cepat bangun dan ikut kami." Damar berdecak kesal tapi juga tidak menolak ajakan Wendy. Akhirnya Damar menemani Wendy dan Sheila sampai malam hari. Setelah mengantarkan kedua perempuan ini pergi, Damar pun pulang. Saat Damar sampai di rumahnya, sudah ada Nita, Lily, dan Tom yang sedang duduk di sofa. Nita membuka mulutnya dan berkata, "Kakak ipar, dulu keluargamu adem ayem ya. Bahkan kamu bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan besar di keluarga Ardiansyah. Tapi setelah kasus Damar, kamu jadi wakil direktur di Navis Group. Gajinya tentu jauh dari gajimu dulu. Aku ini masih memiliki hubungan darah dengan kakakku, sudah bertahun-tahun aku tidak meminta bantuanmu." Tambah Nita, "Satu-satunya hal yang aku minta sekarang adalah memasukkan Lily ke Navis Group, tapi kamu terus menolak. Pokoknya kamu harus menerima permintaanku kali ini." Rudy tersenyum kaku, "Bukannya aku menolak. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku hanya kerja agar dapat menyambung hidupku." Nita mendengus kesal, "Aku tidak percaya. Navis Group membuang-buang uang untuk menerimamu, kakak ipar. Apalagi Damar, apa yang ada di pikiran pemilik Navis Group sampai mau memperkerjakan orang yang pernah mendekam di penjara selama 9 tahun. Gelar tidak ada, pendidikan tidak ada, tapi dijadikan asisten. Sudahlah jujur saja, kamu tidak mau, kan membantu saudaramu yang miskin ini." Bersambung, 97. Damar mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan tantenya. Dia memilih menarik kursi dan ikut duduk di samping ayahnya. Lily melihat Damar dengan sinis. Tom duduk di sebelah Lily dengan tenang, tapi terlihat kesombongan dari sudut matanya. "Aku memang tidak bisa melakukan hal itu. Terlalu banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, aku tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal semacam itu." "Aku juga tidak tahu kalau Damar bekerja di Navis Group," Rudy menjawab dengan jujur. Tapi Nita masih tidak percaya. Dia terus mencibir, alasan. "Tidak mungkin Damar bisa jadi asisten Binar kalau bukan kamu yang memasukkannya. Terus terang sajalah, kamu tidak ingin membantuku, kan? Setelah kakakku menikahimu, kami menganggapmu sebagai keluarga. Tapi membantu begini saja kamu tidak bisa. Aku juga tidak pernah merepotkanmu, aku sudah meminta dari awal Lily lulus tahun lalu, untuk memasukkannya ke Navis Group. Tapi sampai sekarang kamu masih tetap menolaknya." Damar mengernyitkan alisnya. Rudy menghela napas dan berkata, "Nita, rasanya tidak benar kalau kamu bilang begini. Waktu rumahmu direnovasi,
dan saat ayah Lily masuk rumah sakit, kami sudah meminjamkanmu uang. Dan kami juga tidak pernah memintamu untuk segera mengembalikannya. Semua kebaikan yang sudah kalian berikan, kami sama sekali tidak lupa. Nita tidak mengindahkan apa yang sudah dikatakan Rudy, dia masih mendengus dingin dan berkata, oh iya, kali ini kamu jangan menolaknya. Kamu harus menyetujui kerjasama antara Nafis dengan Tom. Rudy menoleh pada Tom dengan mengangkat sebelah alisnya. Dalam hari Nita, dia sudah menganggap Tom seperti menantunya sendiri. Masih muda dan memiliki perusahaan sendiri. Jelas ini sudah memenuhi kriteria menantu Nita. Tapi kesan pertama Damar pada Tom tidak bagus. Dia merasa Tom memiliki niat yang terselubung. Kali ini tantenya bukan hanya meminta untuk memasukkan sepupunya itu ke Nafis Group, tapi meminta ayahnya untuk menerima kerjasama dengan perusahaan Tom. Kali ini mereka akan semakin menyudutkan ayahnya dengan permintaan kotor ini. Kerjasama adalah hal yang normal dilakukan dalam bisnis, tapi tidak dengan menggunakan cara kotor seperti ini. Damar sangat jijik melihat manusia yang terus meminta tanpa tahu malu ini. Bahkan Nita sekarang semakin agresif, dia meminta dengan setengah memaksa. Rudy melihat Tom dan berkata, hari ini aku sudah memperkenalkannya pada direktur bagian investasi. Dia sudah melihat dari berbagai sisi yang objektif, dan aku tidak setuju untuk investasi di perusahaannya. Terlalu beresiko dengan proyek yang masih prematur. Tom menggelengkan kepalanya dan berkata, Om Rudy, aku sudah menghabiskan beberapa tahun untuk menyusun dan mengembangkan game ini. Pasti direktur bagian investasi itu yang tidak becus menilai. Di sebelahnya, Nita ikut menyahut, kakak ipar, bilang saja kalau kamu tidak ingin membantu kami. Tidak usah panjang lebar mencari alasan ini itu. Aku tahu, percuma kita meminta padamu. Memang kita berbeda kelas. Kita tidak layak bersanding di sebelahmu. Kamu kaya dan kami miskin. Wajah Rudy terlihat tidak enak saat mendengar ucapan adik iparnya itu. Tapi kenyataannya, dukungan finansial yang dia berikan pada keluarga Nita dalam 2 tahun terakhir ini sangatlah besar. Maya melihat adiknya sudah mulai keterlaluan. Dia ikut dalam diskusi yang tidak sehat itu. Nit, bukan Rudy tidak ingin membantumu. Tapi dia di perusahaan itu juga bekerja di bawah orang. Begini saja, Om Rudy. Okelah, aku tidak akan bekerja sama dengan Nafis Group, tapi bisakah Om memperkenalkan aku dengan investor dari perusahaan lain? Contohnya Independent Group. Aku pernah melihatmu bertemu dengan pemilik Independent Group. Kamu bisa mengajakku ikut pertemuan kalian dan merekomendasikan aku padanya. Nita mengangguk dengan semangat. Benar, Tom kan masih muda dan bisnisnya menjanjikan. Dia bilang kalau proyeknya ini akan menghasilkan keuntungan yang banyak kalau sudah berhasil diluncurkan. Tom sudah bertemu dengan pemilik Independent Group, tapi dia menolaknya. Di sebelahnya, saat nama Independent Group disebut, hati Damar sedikit berdesir. Bukankah Independent Group adalah perusahaan milik Rima Tanjaya? Rudy menjawab dengan sedikit malu, aku tidak terlalu akrab dengannya. Terakhir kita bertemu untuk membicarakan masalah negosiasi bisnis. Aku bahkan tidak memiliki nomor teleponnya. Mendengar hal ini, wajah Nita kembali ditekuk. Dia menatap Rudy dengan kesal dan berkata, oh, ya, tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin membantu. Kamu tidak mengindahkan kami sebagai keluarga, oke. Damar yang mendekam di penjara tahunan, keluar langsung kerja di Nafis Group. Sekarang, karena anakku sudah punya pacar dan Damar masih belum punya, kamu ingin menghambat bisnis Tom. Kamu tidak senang kalau Tom sukses. Maya dan Rudy menghela napas tak berdaya. Damar yang mendengarkan obrolan tidak masuk akal ini semakin kesal. Tapi mengingat Nita masih adik ibunya, Damar ingin menawarkan sesuatu. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, aku kenal dengan Rima Tanjaya dari Independent Group. Sepertinya tidak masalah kalau aku memperkenalkannya padamu. Tapi keberhasilan kerjasama itu murni dari bagaimana kamu mempresentasikan proyekmu padanya. Kalau penilaiannya bagus, seharusnya peluang mendapatkan investasi dari mereka semakin besar. Semua orang menoleh ke arah Damar dengan wajah keheranan. Nita mengerutkan kening seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Aduh, ini satu lagi. Kamu masih sangat suka berakting. Kalau bukan karena ayahmu, kamu pikir bisa kerja di Nafis Group. Kemarin kamu bilang kenal dengan Binar, sekarang kamu bilang kenal dengan Rima Tanjaya. Kalau begitu sekalian saja aku bilang, aku kenal Obama dan Donald Trump. Rat, kalau kamu bisa membantu, saat Lily dan Tom sudah menikah nanti, mereka akan berterima kasih seumur hidup denganmu.
Tapi kalau kamu tidak ingin membantu, anggap saja kita tidak kenal. Jangan bertemu, aku tidak ingin berurusan lagi denganmu. Ini adalah ancaman yang tidak tepat. Padahal Rudy selalu membantu kalau memang bisa membantu. Tapi kalau di luar wewenangnya, bagaimana bisa Rudy membantu mereka? Wajah Rudy dan Maya terlihat sedikit takut. Hal ini karena kasus Rudy yang diusir dari keluarga Ardiansyah dan tidak memiliki banyak saudara. Mereka sangat menghargai keluarga yang mereka miliki sekarang. Rudy menggertakkan giginya. Maya memandang Damar sambil berkata, "Damar, kalau kamu memang kenal pemilik Independent Group, bantu Tom bertemu dengannya." Damar menghela napas. Hal ini dia lakukan hanya demi kedua orang tuanya yang terlihat tidak berdaya itu. Damar mengambil ponselnya. Nita mengerutkan keningnya saat melihat Damar mengambil ponsel. Apa berpura-pura itu sesuatu yang menyenangkan untukmu? Bagaimana mungkin Damar kenal orang hebat seperti dia? Sudahlah Kak, Rat, kalian jangan keterlaluan pada kami. Damar tetap menelepon dan berdiri menjauhi ruang tamu. Halo, ada apa Damar? Terdengar suara Rima dari ujung telepon. Begini, pacar sepupuku membuat perusahaan game. Dia sedang mengerjakan proyek gamenya dan butuh investor. Dia sempat datang ke perusahaanmu. Mungkin karena perusahaannya masih kecil, jadi dia ditolak saat ke sana. Jadi apa bisa kamu bertemu dengannya untuk membicarakan masalah bisnis? Damar menambahi lagi, tentu saja, setuju atau tidak untuk memberinya investasi itu sepenuhnya hakmu. Nanti kamu nilai sendiri berdasarkan penjelasannya. Rima mengangguk dan berkata, boleh, apa nama perusahaannya? Aku tidak tahu, tapi orang yang ingin menemuimu bernama Tom, jawab Damar. Oke, aku akan mengatur jadwal untuk bertemu, kata Rima. Tak berapa lama, Damar menutup telepon dan kembali ke ruang tamu. Aku baru saja telepon Direktur Rima. Bersambung, 98. Aku sudah menelepon Direktur Rima, dia bilang akan segera mengatur jadwal pertemuan kalian, kata Damar sambil kembali duduk. Nita yang dari tadi marah tiba-tiba terdiam. Semua orang melihat Damar dengan tatapan tidak percaya. Damar, apa kamu sengaja mengatakan itu? Akting lagi. Nita memicingkan matanya dengan kesal. Tiba-tiba, suara ponsel Tom berdering. Halo, kata Tom. Halo, kami dari Independent Group. Setelah melihat berkas yang Anda tinggal, Bu Rima meminta Anda untuk datang ke perusahaan besok pukul 10 pagi. Apakah Anda menyetujuinya? Suara wanita terdengar begitu halus dan tertata. Sepertinya ini adalah suara sekretaris Rima. Bisa, aku bisa, jawab Tom tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah menutup telepon, Tom memandang Nita. Tante, Independent Group bilang kalau Bu Rima sudah melihat berkas yang aku tinggalkan dan besok dia ingin bertemu denganku. Rudy dan Maya ikut senang. Mereka tersenyum dengan antusias. Rudy segera berkata, lihat, Damar benar-benar kenal Bu Rima. Kalau bisa membantu pasti dibantu, apalagi keluarga sendiri. Ucapanmu tadi keterlaluan. Damar terdiam, kalau saja bukan karena orang tuanya, dia tidak sudi membantu. Tom tersenyum sinis, lalu berdiri. Om Rudy, sepertinya kamu salah paham. Mereka jelas mengatakan kalau setelah melihat berkas yang aku tinggalkan, Bu Rima ingin menemuiku. Terima saja, jangan mimpi terlalu tinggi. Mana mungkin orang yang baru keluar dari penjara bisa mengenal petinggi macam Bu Rima. Nita mengangguk setuju, benar, ini adalah hasil yang diperoleh dari usaha Tom sendiri. Ini membuktikan kalau mereka percaya pada proyek yang dikembangkan Tom. Kamu harus hati-hati kalau bicara. Sudahlah, aku tidak akan menganggapmu kalau kamu tidak menikah dengan kakakku. Sampai akhir kamu tidak ingin membantu keluargaku. Lagi-lagi Nita terus menyalahkan Rudy. Bahkan aku berencana memperkenalkan Damar pada perempuan saat kencan buta nanti. Aku mencarikannya perempuan. Tapi membantu mencarikan investor saja kamu tidak bisa. Lupakan saja, aku tidak jadi mengenalkannya pada Damar. Tunggu saja nanti, saat Tom berhasil dapat investasi dari Independent Group. Perusahaannya akan sukses, proyeknya akan sukses besar. Dia akan menikah dengan Lily, dan saat itulah kamu akan datang mengemis meminta bantuan padaku. Damar menyipitkan matanya menatap Tom yang tersenyum penuh kesombongan. Terserah apa yang kamu pikirkan, kata Rudy yang sudah lelah mendengar ocehan Nita yang tidak ada habisnya. Nita bangkit dari duduknya sambil menarik Lily, ayo pergi dari sini. Mereka pun pergi meninggalkan ruang tamu tanpa menoleh ke belakang.
Saat ketiga orang itu pergi, Maya bertanya pada Damar dengan penasaran, "Damar, apa kamu tadi pura-pura telepon atau?" Damar merentangkan tangannya, melemaskan punggungnya yang sedikit kaku. "Bu, kamu juga tahu kalau aku bisa kerja di Navis Group itu karena usahaku sendiri. Tante Nita saja yang berpikir kalau aku akting dan tidak percaya kemampuanku. Aku tidak sengaja bertemu dengan Bu Rima, dan aku memberikan kesan yang baik untuknya. Aku benar-benar meneleponnya tadi, lalu dia setuju untuk bertemu dengan Tom." Saat mengatakan hal ini, dia mengambil ponselnya lagi dan berkata, "Aku akan telepon Bu Rima lagi dan memintanya membatalkan pertemuan dengan Tom." "Damar, jangan. Kalau tantemu tahu, dia benar-benar tidak akan menganggap kita keluarga lagi," cegah Maya sambil memegang tangan Damar. Damar menghela napas, dia tahu akan begini jadinya. Orang tuanya terlalu menjaga keluarga yang mereka miliki. Sangat berat untuk Damar mematuhi orang tuanya, tapi dia mengalah. Demi orang tuanya Damar pun setuju. "Baiklah. Oh iya, lusa itu ulang tahun nenekmu yang ke-80. Sejak kamu terkena kasus, nenekmu selalu membicarakanmu. Sejak kamu pulang, kamu belum bertemu dengannya. Sekalian lusa saja waktu acara ulang tahun nenekmu." Rudy mengangguk, "Aku akan beri uang dan kamu belikan hadiah untuk nenek sebelum ke sana." Saat mendengar tentang neneknya, Damar tersenyum senang. Neneknya selalu memperlakukannya dengan baik sejak Damar masih kecil. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, tapi aku bisa pakai uangku sendiri. Jadi ayah tidak perlu memberiku uang." Rudy mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mau nonton TV dulu sebelum tidur." Damar mengangguk dan pergi ke kamarnya. Dia duduk bersila di atas kasur dan mulai berlatih. Di sebuah desa yang dekat dengan pegunungan LH. Tempat ini adalah markas sementara Night Watcher di LH. Tidak semua Night Watcher berada di sini, mungkin hanya sekitar beberapa ratus orang saja. Meskipun ini adalah markas yang seperti desa kecil, bangunan di sana memiliki desain yang cukup bagus. Sisi duduk di mobil dan melihat ke sekeliling. Ada banyak orang yang berjalan di sekitar mereka sambil membawa belati. Mereka bertiga sangat terpukau dengan apa yang ada di depan mereka. Ada orang yang sedang berdiskusi, ada yang sedang berlatih, ada yang sedang bertarung menggunakan belati persis seperti yang ada di film-film. Mereka juga melihat secara langsung seseorang sedang menghancurkan batu dengan tangan kosong. Walaupun mereka sebelumnya sudah diberitahu, saat mereka melihat para Night Watcher secara langsung, mereka masih merasa ngeri. Siapa yang akan mengira kalau akan ada organisasi yang melampaui kemampuan orang pada umumnya? Hal yang paling membuat Sisi ngeri adalah mantan suaminya pernah menjadi bagian dari kelompok ini. Bukan hanya sebagai anggota biasa, tapi orang paling kuat di antara semuanya. Tapi karena miskin, Sisi memilih untuk menceraikannya. Sekarang barulah dia menyesal. Sisi hanya bisa meratapi keputusan bodoh yang sudah dia lakukan. Pada saat ini, beberapa orang berkumpul dan saat melihat Tirta turun dari mobil, seseorang bertanya, "Kapten, di mana Zero? Dia belum kembali ke Night Watcher. Dan kalaupun dia bergabung lagi, dia tidak akan berada di tim kita." "Kalian tergesa-gesa sekali," kata Tirta. "Sudah 3 tahun tidak bertemu, kangen ya?" Rupanya banyak anak baru yang ingin melihat teknik-tekniknya. Seorang lelaki berambut cepak tersenyum, "Aku dan dia masuk bersama. Kami itu teman yang menghabisi musuh bersama-sama." Lelaki berambut cepak ini bernama Herman. Dia orang yang berada di tim yang sama dengan Damar, dan dia juga bergabung dengan Night Watcher bebarengan dengan Damar. "Kamu gagal terus. Setiap melakukan misi, kamu bersembunyi sampai misinya beres. Benar, membual saja bisanya." Kapten, kenapa kamu membawa 2 wanita?" Saat ini, seseorang bertanya dengan curiga, "Kapten, kamu curang. Kamu pergi ke pemandian tanpa mengajak aku ya?" "Jangan bicara omong kosong." Tirta mengomel, dia ini mantan istri dan mantan mertua Damar. "Oh, jadi ini ibu dan anak yang diceritakan Dr. Lilia, mereka yang tidak menyukai Damar karena miskin itu," kata Herman. "Luar biasa sekali. Sepertinya kalian tidak tahu sekaya apa Damar itu." Dalam sekejap, semua orang melihat ke dalam mobil lewat jendela. Sisi melihat tatapan orang-orang ini dari balik jendela. Dia merasa tatapan orang-orang ini sedang mengejeknya. "Berhenti bercanda, berikan 2 orang ini pekerjaan, dan yang lainnya pergi kerjakan misi ke LH," kata Tirta sambil melambaikan tangan. "Misi?" Herman langsung bertanya, "Misi apa?" Mata Tirta menyipit,
Kemudian dia berkata setengah berbisik, aku sudah menemukan tanda-tanda nomor 2. Misi malam adalah, bawa nomor 2 kembali, bersambung, 99, pukul 12 malam, Damar perlahan membuka matanya. Setelah berlatih beberapa jam, Damar merasa tubuhnya yang kaku sudah lemas. Dia melihat keluar jendela, langit sudah gelap gulita. Damar menghela napas dan kembali duduk di atas kasurnya. Dia belum menemukan alamat Hengki, jadi dia masih belum bisa bertemu dan menanyakan kebenaran dari mulutnya. Setelah mendapatkan nama Hengki dari Johnny, Damar berpikir dengan hati-hati. Hengki punya alasan yang kuat. Pada saat itu, Hengki dan Rudy berada di situasi yang kompetitif. Untuk mengalahkan Rudy, maka dia menjebak Damar. Hengki memiliki motif yang kuat untuk menjadi dalang di balik ini semua. Tapi Damar ingat kalau pertemuan tahunan keluarga Ardiansyah waktu itu didatangi semua keluarga. Damar ingat betul kalau dia berada di meja yang sama dengan para generasi muda. Hal ini berarti, saat dia dicekoki minuman itu dan tak sadarkan diri, pasti pelakunya pemuda yang ada di meja yang sama dengannya. Waktu itu, Damar disukai oleh keluarganya karena nilai-nilainya sangat bagus. Damar disukai oleh para tante dan omnya. Sudah pasti hal ini memicu kecemburuan di antara anggota yang sepantaran dengan Damar. Saat Binar memberitahu kalau masalah ini ada campur tangan dari keluarga Ardiansyah, baik yang tua atau yang muda, Damar merasa hal ini sangat logis. Setelah beberapa lama tenggelam dalam teori-teori yang ada di kepalanya, Damar memutuskan untuk meminta Binar mencari alamat Hengki. Besok malam dia berencana untuk menyambangi kediaman Hengki. Damar memutuskan untuk tidur sebelum kepalanya pecah memikirkan semua hal rumit ini. Tidak ada kata untuk istirahat. Keesokan harinya, Rudy sudah menyeret Damar untuk pergi bekerja bersama lagi. Damar merasa harus pindah dari rumah orang tuanya. Kalau tidak, waktu istirahat Damar akan sangat kurang. Namun, dia baru saja kembali ke LH dan tidak bertemu orang tuanya selama 9 tahun. Jadi Damar merasa harus menghabiskan waktu bersama dengan orang tuanya. Saat mereka sampai di perusahaan, Damar membuat strategi lain dan menyelinap pergi. Lagi-lagi dia pergi ke rumah Clara untuk melanjutkan tidurnya. Pukul 10 pagi di Independent Group, Rima Tanjaya memakai setelan jas berwarna putih dan berjalan masuk ke dalam ruang rapat bersama beberapa orang yang tampak memegang map. Di ruang rapat, sudah ada Tom dan Lily yang duduk dengan manis menunggu kehadiran Rima. Mereka cepat-cepat berdiri begitu melihat Rima masuk. "Halo Bu Rima, selamat pagi," kata Lily sambil mengulurkan tangan. Senyuman ramah menghiasi wajah Rima. Dia menatap Lily sambil memiringkan kepalanya menyambut uluran tangan itu dengan ramah. "Apa kamu sepupu yang dibicarakan Damar itu?" Saat mendengar hal ini, mereka saling melihat dengan heran. Melihat wajah kedua orang yang terlihat kebingungan, Rima langsung mengerti apa yang terjadi. Sepertinya Damar memang orang yang sangat baik ya. Bahkan dia sampai diam-diam memperkenalkan kalian padaku, tapi sama sekali tidak mengatakan pada kalian berdua ya. Kamu punya sepupu yang sangat baik. Dua orang ini hanya bisa menelan ludah. Jadi hal ini benar. Damar benar-benar mengenal Rima. Di LH, Rima yang terkenal ini berteman dengan Damar. Dan mereka dapat bertemu ini memang benar karena Damar. Dia tidak berpura-pura ataupun berakting. Tom sangat shock. Dia menelan ludahnya susah payah. Sebelum dia pergi, dia sempat mengucapkan kalimat yang kurang pantas. Tapi Damar tidak menyuruh Rima untuk membatalkan pertemuan mereka. Faktanya, Tom benar-benar memandang rendah Damar. Dia adalah orang yang merintis usaha dari nol seorang diri. Sedangkan Damar, dia adalah penjahat yang baru saja bebas. Apalagi kejahatannya adalah pemerkosaan. Tapi sekarang siapa yang menyangka kalau Damar benar-benar kenal dengan wanita terkenal di LH ini? Di sebelahnya, Lily masih terkejut. Dia segera bertanya pada Rima, "Bu Rima, kalau boleh tahu bagaimana Anda bisa bertemu dengan Damar?" Rima tersenyum dan berkata, "Kami kebetulan bertemu saat itu. Dia sudah membantuku." Setelah itu, Rima duduk dan berkata, "Silakan duduk dan beritahu kami tentang proyek dan rencanamu." "Oh iya, mereka ini tim evaluasi dari perusahaan kami. Damar sudah mengenalkan kalian padaku, tapi keputusan investigasi atau tidak itu semua tergantung seberapa kuat dan bagusnya proyek yang kalian tawarkan." Mereka berdua duduk. Tom duduk dan berkata dengan terus terang, "Proyek ini adalah sebuah game. Saya sudah menyusunnya cukup lama. Game ini pasti akan menjadi game yang populer nomor 1.
Kemudian, Tom mulai membuka PowerPoint yang sudah dia siapkan dan mempresentasikan isinya. Rima mendengarkan setiap kalimat Tom dengan sangat hati-hati. Alisnya sedikit berkerut, sedangkan tim evaluasi terus berbisik satu sama lain. Setelah setengah jam, presentasi Tom akhirnya selesai. Rima masih diam dengan wajah yang serius. Sesekali dia membolak-balikan berkas yang ada di depannya. Sekitar 10 menit kemudian, Rima mengangkat kepalanya dan berkata, "Maaf, Tom, kami tidak begitu tertarik dengan proyek game yang Anda tawarkan." Tom mematung sesaat, lalu dia segera menjawab, "Kita bisa diskusikan dulu soal investasinya, ini benar-benar proyek yang menjanjikan." "Maaf," Rima menggelengkan kepalanya, "ini adalah keputusan dari kami dan aku secara pribadi tidak dapat melakukan apa-apa. Perusahaan ini tidak hanya mengambil keputusan dariku saja." Wajah Tom langsung kecut. "Bu Rima, apakah Damar memberitahumu sesuatu kemarin? Misalnya, menyuruhmu untuk tidak menanam investasi ke perusahaanku?" Rima mengerutkan kening, "Kenapa kamu mengatakan hal itu? Bisnis adalah bisnis, teman adalah teman. Kalau memang bisnis menjanjikan datang, tentu kami akan menerimanya dengan senang hati tidak peduli dengan apa yang dikatakan Damar. Kami hanya menilai kalau proyek yang kamu tawarkan itu tidak memiliki prospek yang bagus. Dan ini adalah keputusan yang sudah kami diskusikan. Kamu bisa cari perusahaan lain yang berminat untuk berinvestasi ke perusahaanmu." Rima tersenyum simpul lalu berkata, "Antarkan para tamu keluar." Setelah itu, Rima langsung pergi meninggalkan ruang rapat. Melihat Rima pergi, Tom semakin tak karuan. Dia meninju meja dengan kesal, "Lily, ini pasti perbuatan Damar. Dia sengaja menyuruh Bu Rima supaya tidak berinvestasi pada kita. Dia sengaja ingin mempermalukan aku dengan mengatakan proyekku tidak menguntungkan." Lily menjawab, "Mungkin tidak begitu. Mungkin saja Bu Rima memang tidak terlalu suka dengan proyek kita ini. Sudah jelas ini ulah Damar. Proyekku ini sangat bagus, tidak ada alasan untuk Bu Rima menolaknya." Tom menggenggam tangannya kuat-kuat seolah ingin meninju seseorang. "Aku belum selesai dengan Damar." Damar sama sekali tidak tahu mengenai hasil akhir pertemuan antara Rima dan Tom pagi ini. Dia baru bangun saat jam dinding menunjukkan pukul 12 siang. Saat Damar bangun, Wendy duduk di sofa di seberangnya. Menatapnya dengan tajam. "Kenapa kamu lihat aku terus?" Damar bertanya sambil mengucek matanya yang masih enggan untuk dibuka itu. Kamu monster. Kamu ingin menciumku kemarin." Wendy menatap Damar dengan sinis. "Ajak aku makan dan aku akan memaafkanmu. Kalau kamu ingin aku mentraktirmu bilang saja, dan maafkan soal tindakanku kemarin," kata Damar dengan kedua mata yang sepenuhnya terbuka. Wendy tertawa, senyumnya manis memperlihatkan kedua lesung pipinya. "Aku tidak memintamu untuk mentraktirku. Ada orang yang mengajakku makan, teman sekamarku saat kuliah dulu, tapi akan ada lelaki yang menyebalkan nanti. Jadi kamu harus berpura-pura jadi pacarku lagi. Boleh saja kita berpura-pura pacaran lagi tapi kamu harus bayar aku," goda Damar sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Wendy menjulurkan lidahnya ke arah Damar dan berkata, "Enak saja. Bersambung. 100. Enak aja." Wendy tersenyum dan berkata lagi, "Aku akan membayar 5 juta. "Baik," Damar menyeringai, kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya, "Hei, di mana Sela?" Dia pergi bertemu dengan temannya. "Memang para pria semua bernafsu pada wanita cantik. Aku telah memperhatikanmu kemarin, matamu melebar besar ketika melihat Sela," kata Wendy. Damar terbatuk-batuk, "Semua orang selalu suka melihat hal yang indah. Respons yang lain pasti juga sama sepertiku." Damar pergi ke toilet untuk mencuci wajahnya, kemudian pergi bersama dengan Wendy. Mereka berdua menuju restoran bersama. Ketika mereka turun dari taksi dan tiba di depan pintu restoran, mereka melihat ada 2 orang gadis dan seorang pria menunggu di depan restoran. Kedua gadis itu telah melihat Wendy, mereka langsung menyambutnya dengan cepat. Kedua gadis itu memeluk Wendy, dan salah satu dari mereka berkata, "Wendy, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Aku kangen sekali padamu." "Ya, aku juga," Wendy berkata sambil tersenyum. Wajah gadis-gadis itu penuh dengan senyuman yang tulus. Ini membuktikan bahwa Wendy memiliki hubungan yang baik dengan kedua gadis itu. "Apakah dia pacarmu?" Seorang gadis memandang Damar sambil tersenyum. Ketika gadis itu melihat pakaian Damar, dia langsung mengerutkan kening secara tanpa sadar. Damar menyadari perubahan ekspresinya dengan jelas, tetapi dia tidak peduli dengan itu.
Di sebelahnya, seorang gadis yang setinggi 1,75 meter berkata dengannya sambil tersenyum, "Kamu benar-benar beruntung sekali mempunyai pacar seperti Wendy. Wendy adalah gadis paling cantik di universitas kami. Pada saat kami kuliah, ada banyak pria yang mengejarnya, tetapi mereka tidak berhasil. Ternyata kamulah pria yang beruntung itu. Dengarkah kamu? Kamu beruntung sekali," kata Wendy dengan suara lembut. Kemudian, Wendy tersenyum dan berkata pada temannya, "Biarkan aku memperkenalkannya pada kalian, pacarku bernama Damar." Damar, mereka berdua adalah teman sekamarku saat kuliah. Wendy menunjuk ke gadis yang lebih tinggi dan berkata, "Dia adalah Yolanda, dan dia adalah Luisa." Luisa adalah gadis yang tampak sedikit gemuk. Dari tampilan kedua gadis itu bisa dilihat bahwa mereka bukan berasal dari keluarga orang kaya. Pekerjaan mereka hanya pekerjaan kantoran biasa. Mereka hanya ada waktu luang pada siang hari dan hanya bisa mengajak Wendy makan siang pada waktu itu. Wendy melihat pada pria kurus yang berkacamata itu, dan berkata, "Dia adalah Joseph, teman sekelas kami saat kuliah." Damar mengulurkan tangannya dan menyapa, "Halo." Karena dia sudah berjanji untuk menjadi pacar Wendy saat ini, maka dia harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Namun, Joseph tidak mengulurkan tangannya. Pria itu menyentuh kacamatanya dan berkata, "Wendy, ternyata pacarmu biasa-biasa saja. Tampaknya dia sudah umur 27 atau 28 tahun, tetapi masih tidak punya mobil. Dia bahkan mengajakmu naik taksi untuk datang ke sini." Pria itu menatap Damar sambil tersenyum, "Temanku, apa pekerjaanmu saat ini? Apakah gaji bulananmu melebihi puluhan juta?" Damar ingin tertawa dalam hati. Dia setuju untuk berpura-pura menjadi pacar Wendy kali ini, maka dia harus menyelesaikan misinya. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku tidak punya pekerjaan, aku seorang pengangguran." Joseph semakin meremehkannya dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata, "Wendy, kenapa kamu memilih orang seperti ini sebagai pacarmu? Lebih baik kamu putus dengannya, dan tetap bersamaku. Aku telah bekerja di Ardiansyah Group, dan aku mempunyai jaringan koneksi yang cukup bagus. Setelah 2 tahun, aku akan keluar dari Ardiansyah Group dan bekerja sendiri." Nanti, Wendy melirik pria itu sebentar. Kemudian dia langsung meraih tangan Damar dan berkata, "Aku ingin berpacaran dengan siapa itu adalah aku. Apa hubungannya denganmu? Aku tidak peduli jika Damar adalah seorang pengangguran, selama aku menyukainya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang juga. Keluargaku sangat kaya." Joseph tercengang seketika. Dia baru mengingat bahwa ayahnya Wendy adalah orang terkaya di kota JC. Jadi tentu saja dia tidak akan peduli jika menantunya kaya atau miskin. Kata-kata Wendy menusuk hatinya dengan keras. Terutama dengan kata, selama dia menyukai orang itu. Dia memandang Damar dan menemukan pria itu sedang menatapnya dengan ekspresi polos di wajahnya. Damar mengangkat bahunya dan merentangkan tangannya ke arahnya, seolah-olah mengatakan, "Dia yang menyukaiku, dan itu bukan salahku." Hati Joseph penuh dengan amarah dan dia tidak bisa mengandalkan ekspresi di wajahnya. Luisa yang berdiri di sebelahnya segera berkata dengan cepat, "Sudahlah, Joseph, jangan lupa alasan kenapa kami mengizinkan kamu untuk datang. Kamu telah berjanji pada kami untuk tidak membuat masalah. Aku sudah memesan tempat duduk. Ayo kita makan dulu." Joseph menatap Damar dalam-dalam, dan kemudian berjalan masuk terlebih dahulu. Yang lain mengikutinya di belakangnya. Lantai 3 di restoran ini adalah tempat makan makanan barat. Tempat makan ini tidak termasuk mahal untuk sekali makan, tapi juga tidak murah. Setidaknya akan menghabiskan uang sebanyak 800.000 lebih per orang. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa pekerja yang bekerja sebagai manajer. Setelah memesan makanan, mereka mulai mengobrol. Joseph berinisiatif untuk memulai berkata duluan, "Apa kalian tahu, meskipun gaji di Ardiansyah Group lumayan tinggi, tetapi pekerjaan di situ benar-benar banyak sekali. Aku harus bekerja lebih dari 10 jam dalam sehari." Luisa mengerutkan bibirnya dan berkata, "Pekerjaanmu itu tetap lebih baik daripada aku. Aku sekarang bekerja di perusahaan kecil. Setiap minggu harus bekerja 6 hari, dan gajinya hanya 15 juta sebulan. Universitas Kota LH adalah salah satu universitas terkenal di dalam negeri. Sebagai mahasiswa yang telah lulus dari Universitas Kota LH, gaji yang mereka dapat tidak terlalu rendah juga. Mereka baru lulus 1 atau 2 tahun,
dan pendapatan mereka lebih tinggi daripada banyak orang yang telah bekerja keras selama beberapa tahun. Aku masih iri pada Wendy, karena keluarganya sangat kaya. Yolanda memandang Wendy sambil tersenyum. Wendy tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum pada mereka. Act-nya sebenarnya cukup tinggi. Wendy tahu jika dia berbicara tentang keluarganya sendiri, itu akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Joseph berkata lagi, tapi untungnya, jabatanku naik cukup cepat dalam 2 tahun terakhir. Sebentar lagi keluarga Ardiansyah akan menilai para pekerja yang bekerja di Ardiansyah Group. Jika semua lancar, aku akan dipromosikan sebagai seorang manajer di Ardiansyah Group. Bukankah sulit bagi kita dipromosikan dalam bisnis keluarga semacam ini? Tanya Luisa. Ya, aku juga hanya mencari pengalaman saja. Setelah aku mendapat jaringan koneksi yang cukup banyak, aku pasti akan memulai bisnis sendiri. Joseph melirik Damar sebentar dan berkata dengan bangga, gaji tahunanku pasti akan naik ketika aku menjadi manajer. Belum lagi ditambah THR, setidaknya bisa mencapai berapa miliar. Aku telah membeli mobil dan rumah, dan sekarang aku hanya butuh menyimpan uang dan menunggu sampai jaringan koneksiku sudah cukup banyak. Setelah mendengar rencana-rencana Joseph ini, wajah Luisa dan Yolanda penuh dengan dengki. Tatapan kedua gadis itu menyenangkan hati Joseph. Dia menatap Damar di sebelahnya, seolah sedang pamer kepada pria itu. Tetapi Damar tampak sama sekali tidak tertarik dengan omongannya. Pria itu sedang melihat sekeliling. Dasar orang kampung, Joseph mengutuk dalam hati. Pada saat ini, pelayan membawa hidangan mereka dan menyajikannya. Mereka semua memesan steak kali ini. Joseph memandang Damar dengan senyum tipis di wajahnya. Dia bertanya, apakah kamu tahu cara menggunakan pisau dan garpu? Damar mengangkat matanya dan melirik pria itu. Wendy pun juga meliriknya dengan kesal dan berkata, jangan keterlaluan. Joseph merasa semakin kesal. Dia memikirkan sesuatu, lalu berkata pada Damar, temanku, makanan kita hari ini dibayar oleh para gadis. Sebagai laki-laki, kita juga harus memberikan sesuatu. Bagaimana jika kita mentraktir mereka untuk minum sebotol anggur merah? Setahuku, anggur merah di sini cukup bagus. Mari kita memesan sebotol. Kita akan patungan untuk membayarnya, kata Joseph dengan acuh tak acuh. Menurutnya, pria dengan pakaian seperti Damar ini pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia ingin membuatnya malu di depan banyak orang. Damar menyipitkan matanya ketika dia mendengar usulan Joseph itu. Aku masih harus pergi bekerja nanti sore, jadi lebih baik kita tidak minum saja, kata Luisa dengan cepat. Minum sedikit saja tidak apa kok, Joseph tersenyum menyeringai. Dia menatap Damar dan bertanya, bagaimana pendapatmu? Untuk biayanya kita akan patungan berdua. Apa kamu tidak sanggup untuk mengeluarkan uang sebanyak itu? Damar menoleh ke arah Wendy sebentar, lalu melihat pada pria itu lagi. Joseph menatapnya dengan remeh. Luisa dan Yolanda merasa sedikit canggung, tetapi mereka juga menantikannya secara diam-diam. Dengan penghasilan mereka sekarang ini, mereka tidak bisa memesan anggur merah yang lebih mahal. Baiklah, karena kamu telah mengatakannya, aku tentu saja tidak bisa menolakmu, Damar berkata sambil tersenyum. Wajah Joseph penuh dengan kegembiraan. Dia mendongak dan berkata dengan suara keras, pelayan. Seorang pelayan segera menghampiri mereka. Pelayan itu membungkuk dan bertanya, Pak, apakah Anda ingin memesan lagi? Joseph hendak berbicara, tetapi Damar berkata terlebih dahulu, kita ingin memesan sebotol anggur merah yang paling mahal di sini. Hah, ketika Joseph mendengarkan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan jantungnya berdetak kencang. Anggur merah yang termahal di restoran ini berharga sekitar 1 miliar. Bersambung.